Jemaah salat zuhur kita di sini kita akan membahas sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada para sahabat, menyampaikan wasiatnya kepada para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshus salam ayyuhan nas, abshu as-salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Nabi menyampaikan wasiat kepada umatnya. Dan kalau kita perhatikan bentuk daripada wasiat yang disebutkan oleh Nabi itu datang dengan dua bentuk. Yang pertama, Nabi SAW memberikan wasiat ketika para sahabat meminta wasiat. Di antara sahabat datang kepada Nabi, mereka mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat ya Rasulullah." Diberikan wasiat oleh Nabi SAW. Ada di antara mereka juga yang mengatakan, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah." Sampaikan kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam ya Rasulullah, di mana aku tidak bertanya kepada selainmu. Maka disampaikan wasiat oleh Nabi SAW. Kemudian bentuk yang kedua, Nabi SAW memberikan wasiat tanpa diminta oleh sahabat-sahabatnya. Begitu Nabi SAW berjumpa dengan sahabat, kemudian diberikan wasiat oleh Nabi SAW. Maka yang manapun bentuk daripada wasiat yang disampaikan oleh Nabi, kedua-duanya merupakan sesuatu yang penting. Imma wasiat disampaikan oleh Nabi tanpa diminta oleh sahabat, atau wasiat disampaikan oleh Nabi setelah diminta oleh para sahabat. Yang namanya wasiat Nabi SAW merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang mesti kita perhatikan dan mesti kita amalkan. Di dalam hadis yang baru kita sebutkan tadi, itu merupakan wasiat. Di antara wasiat Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam," kata Nabi SAW. Kita perhatikan, ma'asyarul muslimin, di masa kita sunnah menebarkan salam seakan-akan sudah menjadi sunnah yang asing untuk ditegakkan. Sering kita perhatikan ketika seorang muslim menjumpai saudaranya, tetapi dia tidak mengucapkan salam, tetapi dia tidak memberikan salam. Ia memberikan salam, pada hakikatnya ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itulah amalan yang dengannya ta'alafatil qulub, yang dengannya hati sesama kita saling mencintai, menganggap saudara kita adalah kita, karena kita sesama muslim kal jasadil wahid, bagaikan satu bangunan, kal bunyan, bagaikan satu bangunan, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ketika ada di antara satu daripada anggota tubuh seseorang ketika merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Kapan itu bisa timbul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, ketika mereka saling mencintai,
antara satu dengan yang lain, mencintai karena Allah Jalla wa Ala. Amalan apa yang ketika mereka amalkan mereka akan saling mencintai antara satu dengan yang lain? Ifsya'us salam, itulah amalan menebarkan salam. Maka setiap kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, mau kita kenal atau tidak, tetapi terlihat di dalam dirinya simbol keislaman atau tidak nampak di dalam dirinya simbol di luar keislaman, berarti dia seorang muslim. Ucapkan salam kepadanya. Nabi mengatakan, sallim ala man arafta atau ala man lam ta'rif. Berikan salam kepada orang-orang yang engkau kenal, begitu juga kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Tapi sunnah memberikan salam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seakan-akan sudah dianggap asing, padahal dia merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita ma'asyiral muslimin makna daripada salam? Salam ismun min asma'illah tabaraka wa ta'ala, salah satu di antara nama Allah, artinya adalah selamat. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, artinya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Dan ingat, ketika seseorang mengucapkan salam kepada seseorang, menjadi atau merupakan kewajiban bagi siapapun yang diberikan salam untuk membalas salam itu dengan sesuatu yang lebih baik atau sekurang-kurangnya dengan sesuatu yang serupa dengannya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, diberikan ucapan tahiyyah, dengan satu tahiyyah, dengan satu ucapan, balaslah ucapan itu dengan ucapan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya dengan ucapan yang setimpal dengannya. Maka kalau kita mendoakan saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin, kita akan kembali didoakan oleh saudara kita. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, saudara kita akan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita mendoakan dia, kemudian kita mendapatkan doa darinya, disitulah tercipta ta'alafatil qulub, saling bersatu antara hati seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, dan akan terjadi sifat saling mencintai di antara mereka. Jadi wasiat Nabi yang pertama adalah menebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'am. Nabi mengatakan yang kedua adalah wasilul arham, sambunglah hubungan rahim, sambunglah hubungan tali persaudaraan. Jangan mudah kita berpecah dengan saudara-saudara kita. Jangan mudah kita sedikit-sedikit berselisih dengan saudara kita. Kemudian setelah itu terjadi ketidakteguran sapa. Seorang saudara mendiamkan saudaranya. Bahkan seorang anak tidak tegur sapa dengan orang tuanya. Seorang orang tua tidak tegur sapa dengan anaknya. Seorang saudara tidak tegur sapa dengan saudaranya. Seorang tetangga tidak tegur sapa dengan tetangganya. Begitu seterusnya. Ini sesuatu yang tidak benar. Kita diperintahkan oleh Nabi, wasilul arham, engkau sambunglah selalu hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim, terdapat keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyansha Allahu lahu fi rizqi wa amadda umrah, atau kama qala Rasulullah, falyasil rahimah. Siapa di antara kalian yang ingin Allah berkahi rezekinya, Allah bukakan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya, wa aqala umrah, dan Allah panjangkan umurnya. Para ulama mengatakan memanjangkan umur tidak mesti
dengan nominal yang ditambah oleh Allah Jalla wa'ala. Seseorang akan mendapatkan jatah umur yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi makna daripada panjang umur itu adalah waktu yang begitu singkat yang dilalui oleh seseorang di muka bumi Allah Ta'ala, dia lalui dengan sesuatu yang penuh di dalamnya keberkahan-keberkahan, yang penuh di dalamnya kebaikan-kebaikan. Tahukah kita itu buah apa? Itu buah daripada cintanya seorang muslim selalu menyambung hubungan rahim dengan saudara-saudaranya. Jangan kita menunggu ketika orang lain menyambung hubungan dengan kita baru kita menyambung hubungan dengannya. Ketika seseorang memutuskan hubungan dengan kita, kita memutuskan hubungan dengannya. Nabi SAW mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafid, walakinnal wasil idza qata'a aw salahu." Yang dimaksud dengan orang menyambung hubungan rahim, orang menyambung hubungan kerabatan, bukan ketika orang menyambung maka dia menyambung, orang memutuskan dia memutuskan, tidak. Walakinnal wasil, akan tetapi yang dikatakan orang-orang yang menyambung hubungan rahim ketika hubungan persaudaraan itu diputuskan dengannya, dia berusaha untuk selalu menyambung hubungan yang sudah retak itu. Inilah orang-orang yang menyambung hubungan rahim. Wasilul arham wa at'imut ta'am. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga, wa at'imut ta'am, berilah makan, berilah bantuan kepada orang-orang yang butuh kepada makanan. Bukan seorang muslim yang baik kata Nabi, bukan seorang mukmin yang sejati kata Nabi, ketika dirinya di malam hari tidur dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Itu bukan seorang muslim yang baik, bukan seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang di dalam hartanya terdapat hak-hak orang lain. Lis-sa'ili wal mahrum, baik orang-orang yang meminta bantuan kepadanya dan dia tahu orang ini membutuhkan dan dia sedang memiliki harta, dia berikan kepada orang. Wal mahrum, atau dia mengenal seseorang miskin, fakir, membutuhkan, tetapi orang tadi tidak mau meminta-minta, orang tadi tidak mau mengangkat tangannya meminta kepada dirinya, tetapi dia tahu orang ini membutuhkan. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang selalu bisa memberikan bantuan, yang bisa memberikan bantuan makanan atau yang lain untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang yang butuh kepada makan, kata Nabi. Nabi SAW, kalau kita perhatikan dan kita baca sejarah Nabi, Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu bukan orang yang tidak berharta. Peperangan demi peperangan dilakukan oleh Nabi, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Nabi. Harta rampasan perang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi, untuk para sahabat. 1/5 jatah Nabi SAW. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasul. Kata Allah Jalla wa'ala, 1/5 dijatahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Begitu banyak rampasan perang yang didapatkan oleh Nabi, karena setiap peperangan yang dilakukan oleh Nabi, Nabi SAW lebih sering mendapatkan kemenangan daripada kekalahan. Kekalahan yang pernah terungkap di dalam sejarah perang Badar, peperangan di mana Nabi SAW mendapatkan kekalahan yang terungkap dalam sejarah perang Uhud, dan banyak kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Nabi SAW. Lalu timbul pertanyaan di dalam benak kita, lalu kemana harta Nabi SAW yang terkadang 3 bulan tidak ada asap keluar dari rumah Nabi, tidak ada api yang menyala di rumah Nabi,
3 bulan berlalu tidak ada asap yang keluar dari rumah Nabi, tidak ada api yang terlihat dari rumah Nabi. Nabi SAW hanya memakan kurma, meminum airnya. Kurma tadi dimasukkan ke dalam air, kurmanya dimakan dan airnya diminum. Berbulan-bulan terkadang Nabi SAW memakan hanya seperti itu. Di mana harta-harta Nabi SAW? Didermakan oleh Nabi SAW, dikeluarkan oleh Nabi SAW, diinfakkan oleh Nabi SAW. Wa at'imut ta'am, kata Nabi, berilah makan orang-orang yang butuh kepada makan. Yang terakhir Nabi mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur di dalam gelapnya. Saudara-saudariku, manusia melewati waktu malam hanya dengan 3 kemungkinan. Ada manusia yang melewati waktu malam dengan tidur. Begitu mereka tidur, tidaklah mereka bangun kecuali fajar sudah terbit, kecuali azan subuh sudah dikumandangkan. Yang kedua, manusia melewati waktu malam dengan maksiat. Banyak sekarang tempat-tempat hiburan yang berisi maksiat di dalamnya dilakukan di malam hari. Perjudian, zina, berbagai macam, minum khamar, mabuk-mabukan di malam hari dilakukan. Kelompok yang ketiga, manusia yang melewati waktu malam dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tidur, mereka bangun beribadah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka melakukan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka salat, beristighfar, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, tadkhulu jannata bisalam. Kalau engkau amalkan wasiat Nabi SAW, beberapa poin ini, engkau akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah saya sampaikan bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.